Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya tengah bersama dengan Bapak Bram Goram. Beliau adalah staf khusus Presiden NFRPB. Mungkin Bapak Bram bisa menjelaskan sepintas terkait dengan kunjungan kemarin dengan beberapa delegasi dari NFPB sendiri, mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik, terima kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi begini, perlu untuk kita semua ketahui bahwa surat yang kemarin kita bawa, saya bersama beberapa anggota Polisi Nasional Papua Barat dan Tentara Nasional Papua Barat, Negara Federal Republik Papua Barat, ke beberapa pihak yang berkompeten itu terkait dengan ada instruksi Presiden tentang pembentukan Badan Struktur Organisasi Negara Federal Republik Papua Barat. Kemudian ada 2 surat kepada Presiden Prabowo Subianto, 2 surat. Itu pertama perundingan damai, perihal perundingan damai, dan yang kedua adalah perundingan 3 pihak antara Indonesia, Papua Barat, dan Belanda. Papua Barat dalam hal NFRPB dan NKRI bersama dengan pemerintah. Kenapa? Karena 3 pihak ini adalah yang sangat bertanggung jawab sekali untuk persoalan yang ada di tanah Papua. Konflik yang begitu panjang ini perlu diselesaikan. Oleh sebab itu ada surat yang mungkin saya tunjukkan. Ini suratnya, ini surat 1 jepit, tetapi juga dengan lampiran-lampiran surat yang pernah diberikan kepada Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo, tahun 2022. Dan juga ini instruksi Presiden. Kemudian ada juga kajian ilmiah terkait dengan konflik politik identitas yang terjadi di tanah Papua sejak tahun 61 sampai dengan saat ini, dan juga solusi penyelesaian masalahnya. Sebentar saya akan berikan. Nah, ini kenapa hanya dalam rangka untuk kita menyelesaikan Papua secara damai dan bermartabat, untuk pengakuan dan peralihan kekuasaan dari NKRI kepada NFRPB sebagai successor state berdasarkan Vienna Convention, ya, nulli state, ya. Kenapa? Karena kalau NFRPB berpendapat bahwa ini kita tidak membentuk negara baru atau membentuk negara di dalam wilayah Indonesia. Ya. Ini NFRPB hanya memulihkan dan mempertahankan negara yang dibuat oleh bangsa Papua di tahun 61, tepat pada 19 Oktober 1961, namun digagalkan oleh Insinyur Soekarno dengan trikoranya tanggal 19 Desember tahun 61. Nah, disinilah letak konflik politik identitas, dasar dari konflik politik identitas. Nah, itulah sehingga kalau memang ada orang yang berpendapat bahwa wah, bikin negara di dalam negara, ini mungkin pendapat yang keliru, karena tidak membuat negara di dalam negara, tetapi memulihkan dan mempertahankan negara West Papua yang digagalkan oleh Insinyur Soekarno. Sehingga supaya apa? Supaya memiliki kekuatan hukum dan politik. Jadi akhirnya NFPB bukan lagi menjadi objek hukum, tetapi menjadi subjek hukum ini. Sehingga kedudukan NFPB dengan NKRI secara politik di mata hukum itu memiliki kesejajaran yang sama. Ini yang banyak orang tidak memahami. Nah, langkah untuk mewujudkan kemerdekaan Papua yang permanen, untuk menyelesaikan konflik politik secara menyeluruh dan permanen di tanah Papua, sehingga tidak lagi ada jatuh korban karena pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno.
di tahun 61 dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia sampai 6 dekade kekuasaan, itu harus diselesaikan secara menyeluruh. Nah, ini yang harus diselesaikan dengan baik, karena posisi tadi NKRI dan NFPB melalui jalan yang sama untuk mewujudkan kemerdekaan, hak kemerdekaan bagi bangsanya. Ini hal ini harus diselesaikan dengan baik. Selama ini kita lihat sudah cukup lama sekali ini konflik politik identitas yang terjadi sampai bermuara kepada konflik-konflik bersenjata dan konflik-konflik lain yang memang telah menelan korban jiwa yang orang yang tidak bersalah. Tidak hanya orang Papua, asli Papua, tetapi juga orang yang lain, kelompok Nusantara yang sudah tinggal di Papua. Banyak anggota TNI yang meninggal, tetapi juga anggota TPN juga meninggal. Dan kalau kita lihat dalam catatan rilis, lebih dari 500.000 korban jiwa, orang yang tidak bersalah. Warga sipil juga. Warga sipil juga ikut. Guru-guru kita lihat baru kemarin, kita semua sedih. Ada guru, ada nakes, dan yang lain-lain ikut menjadi korban karena konflik politik ini. Itu gitu kira-kira dasarnya. Artinya surat yang disampaikan dikirim oleh Presiden NFRPB ini sini, dia bersifat mencari solusi damai ya, solusi dengan dialog iya, perundingan damai. Dan ini tawaran yang sudah cukup lama. Di tahun 2020 itu Presiden NFRPB sudah menyurat untuk Presiden Joko Widodo dengan proposal dan roadmap, proposal perundingan damai dan roadmap kemerdekaan Papua dengan jalan berdasarkan aturan hukum internasional. Melaksanakan amanah Montevideo Convention 1933 pasal 1 poin D, yaitu bagaimana melakukan komunikasi dengan negara-negara yang lain, terutama negara yang berkuasa, yang sementara berkuasa. Itu yang dimainkan oleh Presiden NFRPB. Semuanya berkaitan. Nah, berdasarkan juga Piagam PBB pasal 2 ayat 6. Nah, posisi Indonesia mempertahankan kekuatannya di pasal 2 ayat 2, yaitu bahwa semua negara di dunia harus menghargai kedaulatan masing-masing negara. Tetapi ingat bahwa kalau kita buka hukum internasional, maka ada kekuatan NFPB di situ, pasal 2 ayat 6, pasal 31, 32, 33 sampai seterusnya, apalagi pasal 73. Nah, ini persoalan hukumnya, kita lihat persoalan hukum, sehingga memang ini harus diselesaikan dengan baik. Kita tidak bisa pakai ini bukan persoalan. Ada kekeliruan, kesalahan dan pelanggaran hukum, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno di masa 60 tahun yang lalu. Ini harus diselesaikan dengan baik karena ada kehadiran NFRPB yang telah menjadi subjek hukum ini. Perundingan damai ini juga termasuk nanti dibahas juga terkait dengan sejarah masa lalu ya, begitu. Sejarah Indonesia dan juga sejarah Papua yang berbeda itu. Betul. Jadi begini, akhirnya kan kita nanti mempertahankan, loh kenapa bikin negara baru? Kan kita satu nih, satu dijajah oleh Belanda. Di Nederlands Indies. Nah, ya, kalau kita pelajari, akhirnya ternyata Papua dan Indonesia itu dua entitas bangsa dan negara yang memang 100% berbeda. Yang punya hak yang sama untuk bernegara dan berpemerintahan sendiri di atas wilayahnya masing-masing. Kemudian pertanyaannya, kan dijajah oleh, ini kan semua Hindia Belanda. Tunggu dulu, beda. Kalau akhirnya kita lihat Nederlands Indies, yaitu Hindia Belanda, mantan pemerintahan, itu telah terjadi pergeseran hukum. Jadi hanya terjadi Sabang sampai Morotai. Maluku ya. Pokoknya Maluku ya, Morotai paling ujung sini. Sementara Nederlands New Guinea itu berbeda. Kita lihat dari tahun kekuasaan juga, Belanda berkuasa atas Nederlands Indies itu dari tahun 1960-an. 1960-an salah. Tahun 1690-an, 96 dan sebagainya. Sementara Belanda baru menguasai Papua itu baru 1824. Ya, jadi memang berbeda, ada 200 tahun. Memang beda jauh. Jadi bukan ya. Nah, itulah yang akhirnya Muhammad Hatta memakai kajian ilmiah itu untuk tidak menggabungkan
Papua masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pembahasan di bulan Juli itu PPKI pada saat itu untuk mengundur. Nah ini sebenarnya latar belakang. Jadi memang ada kekeliruan, kesalahan dan masa lalu. Ini yang harus memang kita kaji. Kemudian wah Indonesia kan sudah bangun. Ya terima kasih Indonesia sudah bina orang Papua dari tahun 1963 sampai saat ini ya. Ada keberhasilan, tetapi juga ada kesalahan, pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM yang harus diselesaikan. Ini persoalan yang harus kita lihat masalah Papua dengan baik. Dan jangan ditutup mata ya. Oh, kita tidak bisa tutup mata. Apakah begini? Kira-kira kalau adik sudah tahu ada kesalahan, apakah kita harus menterjerumuskan diri di dalam kesalahan itu, ataukah kita memperbaiki kesalahan ini untuk kedamaian, untuk kehidupan damai sejahtera bagi semua orang, baik di wilayah Indonesia tetapi juga di wilayah Papua, supaya tercipta hubungan kerjasama di antara kedua negara. Kalau akhirnya langsung terjadi dengan baik, ini saling menguntungkan. Ini masa depan, kalau menurut saya masa depan Indonesia itu bukan ada Papua di dalam Indonesia. Nah, salah, itu keliru. Masa depan Indonesia itu ada di dalam kemerdekaan. Karena memang 100% Papua bukan Indonesia. Kita tidak bisa mengharapkan sesuatu kehidupan damai sejahtera berada di atas landasan pelanggaran hukum dan HAM yang kita lakukan. Dan bisa. Karena itu dua kepentingan. Kalau kita ibarat ini Papua dan Indonesia itu dua entitas bangsa dan negara yang berbeda. Ada Bintang Fajar di sini, ada Air Merah Putih di sini, ada Papua Barat di sini, ada NKRI di sini. Langsung kita satukan begini. Ini pasti begini sudah berbeda langsung. Itu yang kita alami hari ini. Ini tidak boleh. Dengan arif dan bijaksana kita yang telah berpendidikan, yang sudah tahu, kita ternyata begini ya, ini masa lalu. Mari kita ciptakan suasana yang harmonis, menyelesaikan konflik politik identitas berkepanjangan ini dengan damai antara dua negara bangsa yang memang berbeda, untuk saling mengakui, menghargai, menata masa depan yang baik untuk kedua negara ini menjadi pilar ekonomi di Asia Pasifik. Saya memang terlalu percaya kalau semua ini berjalan dengan baik, saling menerima, maka Indonesia dan Papua akan menjadi pilar ekonomi di Asia Pasifik dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Ini surat yang kemarin ini sudah dikirimkan ya, sampai hari ini sudah dibalas, mungkin direspon oleh gubernur atau wali kota atau belum direspon, tapi yang untuk wali kota Kapolres dan yang di dalam ini kan cuma pemberitahuan. Tetapi yang ini adalah ke Presiden Prabowo. Ya cuma sudah diterima, cuma ya untuk merespon belum ya. Kapolres? Kapolres sudah direspon. Kemarin kita langsung kasih ke Kapolres, tetapi juga ke luar negeri, ke berbagai pihak yang ada di luar negeri. Nah kalau surat sepintas ya, mungkin isi suratnya spill sedikit saja. Ya, isi surat ini untuk perundingan damai. Iya. Pentingnya ada perundingan damai untuk menyelesaikan persoalan Papua secara menyeluruh dan tuntas. Antara NKRI dan NFPB. Kan ini kalau misalnya ada inisiatif dan toleransi dari pemerintah Indonesia, maka kan kita tidak perlu lagi pakai pihak yang lain. Seperti konferensi meja bundar. Ya cuma Belanda dengan Indonesia saja. Selesai, oke Indonesia, Belanda angkat topi, itu kalian punya hak. Tetapi tolong diselesaikan beberapa item. Misalnya contoh, akhirnya dalam kesepakatan meja bundar itu, konferensi meja bundar, pemerintah Belanda semua konvent ya angkatan bersenjata dibubarkan, kemudian konvent ditarik, kemudian semua aset menjadi Indonesia, tetapi Indonesia wajib membayar hutang Hindia Belanda 4,3 miliar. Kalau kita lihat dari isi konvensi meja bundar itu, kenapa barang itu telah diciptakan untuk Indonesia, Belanda, NFRPB dan NKRI? Duduk baik-baik supaya mengatur masyarakat sipil, yang siapa yang mau tinggal di Papua, siapa yang mau ikut Indonesia, baik pegawai negeri atau siapapun, swasta, TNI, Polri atau gitu ya,
Siapa mau ikut pemerintah Indonesia ya tinggal, apa yang mau tinggal ya sudah, tinggal ganti warna saja. Dan kegiatan pemerintahan tetap jalan, karena memang kita harus membangun negeri ini untuk menciptakan damai sejahtera bagi semua warga negara yang ada di tanah Papua, di West Papua, di West Papua nanti ya kita akhirnya jadi West Papua kan negara ya. Tidak ada yang harus kita karena memang harus berpisah, karena memang harus karena berbeda gitu. Berbeda sejarah. Memang berbeda, kita tidak bisa mempertahankan perbedaan ini untuk memaksakan kehendak gitu. Tidak bisa. Sepanjang kecuali kalau orang Papua tidak lagi mau mengungkit hak mereka untuk bernegara dan berpemerintahan sih. Sudah habislah, kita anggap sudah selesai. Tetapi sepanjang orang Papua masih mempertahankan hak kemerdekaan mereka, itu soal berat bagi pemerintah Indonesia. Kalau kita akhirnya diperhadapkan dengan hukum, mereka akan buat kajian macam begini, wah Indonesia macam begini, ya sudah, kita bisa, pemerintah Indonesia bisa apa untuk mempertahankan Papua? Tidak bisa itu. Saya terus terang, karena memang berbagai kajian saya terlibat, maka memang kita harus menyelesaikan. Dan warga negara Indonesia benar-benar dituntut untuk pilar negara ini harus benar-benar tertanam. NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini harus ditanamkan dalam menjaga NKRI dengan baik. Kalau kita akhirnya mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan sungguh-sungguh, maka wajib hukumnya kita mendukung Papua Merdeka. Karena memang kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Ini akhirnya ya sudah, kita pukul diri sendiri. Saya pikir mari dengan arif dan bijaksana kita menyelesaikan persoalan Papua dengan baik. Orang Papua juga sudah akhirnya ya, ada yang terima otsus, tetapi ada yang juga apakah kita harus ada di tengah-tengah konflik politik bermain di sini, tidak bisa. Pasti saya yakin sudah berbagai media saya sudah selalu ngomong tidak bisa, kita tidak akan bisa hidup damai sejahtera di dalam kondisi. Begitu adikku saya. Baik, terima kasih Bapak. Oke, sekian live Facebook dari saya Safwan Sari, reporter tribunserum.com, lapor.